Oke, ketemu lagi dengan saya. Masih bersama saya Ignatius Areno Putranto dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video saya berikutnya ini masih tentang manajemen operasi, chapter 5, Desain Product and Services. Ini video yang kedua, setelah tadi video sebelumnya kita melihat bagaimana suatu perusahaan di Amerika, Regal Marine, memanfaatkan strategi produk untuk meraih keunggulan kompetitif. Nah, di video yang berikutnya ini kita akan mulai masuk ke materi yang akan saya bahas nanti dari materi yang pertama, Goods and Service Selection, sampai dengan nanti membahas fase siklus hidup produk. Oke, ini pengantarnya. Yang perlu kita pahami seperti yang tertulis di bawah ini, great products are the key of company's success. Ya, jadi suatu produk yang baik itu adalah kunci keberhasilan perusahaan. Kenapa? Karena logikanya produk yang baik itu berarti produk yang akan sangat diterima oleh konsumen. Dan kalau konsumen mau menerima produk yang dihasilkan oleh perusahaan, konsumen mau menggunakan produk tersebut, ya, maka ini akan berarti sebagai pemasukan, ya, revenue, pendapatan bagi perusahaan. Maka itulah kenapa ketika sekarang ini kita amati di sekitar kita, produk-produk yang terkait dengan teknologi komunikasi seolah-olah berlomba-lomba untuk menyajikan produk yang sangat berkualitas, kan gitu. Contoh paling gampang, handphone ya. Saya dulu masih mengalami ketika handphone itu masih berupa handphone yang layarnya kuning semua, satu warna aja yang disebut monokrom, kemudian keypadnya, tombol-tombolnya itu 3 huruf dalam satu tombol. Jadi misalnya tombol angka 1 itu untuk ngetik huruf A, B, C. Jadi ketika kita ngetik pesan, kita klik sekali tombol angka 1, maka itu huruf A yang keluar, klik 2 kali huruf B yang keluar, klik 3 kali huruf C yang keluar. Waktu itu belum ada tombol QWERTY seperti sekarang ini. Kemudian waktu itu handphonenya hanya masih bisa digunakan hanya untuk mengirim SMS dan menerima telepon. Benar-benar fungsi suatu telepon pada umumnya gitu ya, tidak bisa dipakai untuk merekam video, memotret benda ya, kamera tidak ada, game pun ya hanya terbatas kan gitu. Pak, apakah bisa dipakai buat internetan? Kamera aja nggak ada, apalagi browser kan gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu mulai muncullah smartphone, ya, telepon cerdas, telepon pintar. Disebut pintar kenapa? Karena perkembangannya telepon yang masuk kategori smartphone ini bisa digunakan untuk melakukan lebih banyak aktivitas daripada hanya sekedar menerima telepon atau mengirimkan pesan. Ya, sudah bisa dipakai untuk berselancar di dunia maya, kemudian bisa dipakai untuk memotret, merekam video, dan lain sebagainya. Maka diasumsikan smartphone ini adalah telepon yang cerdas yang bisa digunakan untuk membantu kita, pengguna, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ketika smartphone muncul, ya, kemudian waktu itu muncul, saya masih ingat, saya masih menggunakan BlackBerry waktu itu. BlackBerry 8250 Gemini, ini BlackBerry sejuta umat. Memang HP-HP saya dulu dari dulu sejuta umat terus gitu ya. Kemudian orang mulai menggunakan smartphone ini untuk berselancar di dunia maya, bersosialisasi, berjejaring sosial, Facebookan dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan smartphone ini makin cepat. Kamera yang tadinya hanya kamera belakang saja, ya, kalau kita mau selfie kameranya harus dibalik gitu ya, untung-untungan nanti fotonya pas apa, enggak. Kemudian mulai muncul teknologi berikutnya, handphone yang kameranya bisa depan belakang. Orang mulai seneng nih, makin seneng nih, karena dia bisa motret selfie tanpa harus membolak-balik HP-nya. Kemudian kemampuannya semakin ditingkatkan lagi, muncul produk-produk baru. Kemudian muncul teknologi sekarang ini smartphone yang layarnya itu penuh kan gitu ya. Kalau dulu smartphone yang awal-awal kan layarnya hanya separuh karena separuhnya keypad.
Nah, sekarang muncul yang layar penuh. Kemudian berkembang lagi muncul handphone yang smartphone yang kameranya lebih dari satu, bisa ada 3 kamera. Ya. Kemudian berkembang lagi muncul smartphone yang layarnya tipis, yang handphonenya tipis jadi enteng. Kemudian handphone yang lentur dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa kita amati dari perkembangan ini? Yang bisa kita amati adalah perusahaan itu seolah-olah berlomba-lomba untuk menghasilkan great product, menghasilkan produk yang bagi mereka itu produk yang sangat berkualitas. Kenapa? Karena harapannya ketika perusahaan itu bisa menghasilkan great product, bisa menghasilkan produk yang sangat berkualitas, maka itu akan menjadi andalan mereka untuk mendapatkan revenue. Karena dalam bayangan perusahaan adalah ketika konsumen diberikan produk yang sangat baik, yang sangat berkualitas, seperti smartphone yang akhirnya bisa digunakan untuk beraktivitas, menyelesaikan kerjaan kantor juga, bisa untuk online job dan lain sebagainya, maka konsumen akan dapat dikatakan konsumen itu akan sangat menggemari produk itu. Dan kalau konsumen menggemari grade produk perusahaan, ya maka ini merupakan revenue yang sangat menjanjikan bagi perusahaan. Nah, dari slide ini ya, kita bisa melihat grafik ini juga disediakan di bukunya Heiser ini ya. Ini grafik tentang apa? Ini grafik tentang inovasi dan produk baru. Yang mau disampaikan dari grafik ini seperti yang tadi saya ilustrasikan. Perusahaan-perusahaan yang menjadi leader dalam industrinya masing-masing itu adalah perusahaan yang selalu mampu untuk melahirkan inovasi-inovasi, melahirkan produk-produk yang baru. Contoh sebenarnya yang paling mudah kita amati, kita ingat salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar waktu itu, yaitu Nokia, perusahaan dari Finlandia. Di awal-awal kemunculan smartphone, Nokia ini leading. Kenapa? Karena waktu itu mereka bisa melahirkan telepon, bukan smartphone ya, telepon genggam, ya, handphone, yang sangat praktis, fungsional, dan kuat. Kuat ini dalam arti yang sesungguhnya ya. Handphone Nokia zaman dulu itu kalau dibanting itu tidak rusak. Beda dengan smartphone sekarang. Jatuh sedikit layarnya retak misalnya. Nah, Nokia itu waktu itu rutin meluncurkan produk baru. Akhirnya perusahaan-perusahaan lain seperti Siemens, Motorola itu mulai menyadari bahwa industri handphone itu saat itu tahun-tahun 2000-an itu sangat berkembang pesat, sangat menjanjikan. Mereka pun akhirnya meluncurkan produk-produk mereka juga. Tetapi Nokia sudah leading waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, seperti ilustrasi saya tadi, handphone kan kemudian berkembang nih jadi smartphone nih. Nah, Nokia tidak menyadari itu. Ketika muncul teknologi Android, muncul iPhone, Nokia itu semacam mereka nggak mau masuk ke pangsa pasar Android karena bagi mereka ini teknologi yang terbaru ini bagi Nokia itu tidak menjanjikan. Akhirnya Nokia tidak melakukan banyak inovasi, ya, mereka merasa sudah besar, sudah unggul. Di sisi yang lain, perusahaan-perusahaan telekomunikasi lainnya mulai melakukan inovasi dan meluncurkan beragam produk baru untuk smartphone. Maka muncullah iPhone, mulai muncul Android ya, Samsung dan lain sebagainya. Kemudian muncul merek-merek lain yang tadinya kita tidak pernah tahu sama sekali, ada Oppo, ada Vivo dan lain sebagainya dengan teknologi telepon pintarnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah Nokia yang tadinya leading, kemudian akhirnya tergerus karena mereka tidak mau melakukan inovasi lebih tinggi lagi. Akhirnya tergerus dengan kondisi pasar, ya, orang-orang mulai beralih minat, ya, Nokia mulai ditinggalkan dan akhirnya mengalami penurunan. Kemarin sempat ada berita Nokia mau meluncurkan produk lagi, tetapi sepertinya kalau bagi saya ini sudah terlambat kan gitu ya, karena pasar smartphone sudah dikuasai antara Apple dan produsen-produsen Android. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini? Intinya adalah seperti yang tertera dalam grafik ini. Perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi leader, yang bisa menjadi pemimpin dalam industrinya itu
perusahaan yang rutin melakukan inovasi dan mengembangkan produk. Maka di situ kalimatnya, the higher the percentage of sales from the last 5 years, the more likely the firm is to be a leader. Ya, semakin tinggi persentase penjualannya dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun, yang menunjukkan bahwa 5 tahun itu adalah jangka waktu maksimal perusahaan itu meluncurkan produknya, habis itu mereka meluncurkan produk baru, ya, konsisten seperti itu, pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut bisa menjadi pemimpin di bidang. Maka kalau teman-teman amati, sekarang ini juga smartphone kan makin kencang nih persaingannya, karena mereka ingin segera menjadi leader di masing-masing area. Perusahaan-perusahaan penghasil smartphone berupaya meluncurkan produk-produk baru, bahkan dalam waktu singkat kita bisa melihat bahwa smartphone sekarang itu kemampuannya makin tinggi, storage-nya makin besar, ya, harganya makin bersaing, yaitu karena dalam rangka untuk menjadi leader di bidang masing-masing. Maka di sini yang mau saya sampaikan dari slide yang pertama adalah bahwa inovasi dan peluncuran produk baru itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan. Terutama kalau mereka tidak ingin ditinggalkan oleh konsumennya. Nah berikutnya, terus kenapa sih perusahaan perlu mempertimbangkan strategi produk dan pengambilan keputusan berdasarkan produk yang akan dihasilkan? Di sini poin yang pertama yang mau saya sampaikan adalah the objective of the product decision is to develop and implement a product strategy that meets the demands of the marketplace with a competitive advantage. Jadi tujuan dari pengambilan keputusan terkait dengan produk itu adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi produk yang dimiliki oleh perusahaan. Kenapa implementasi strategi produk ini menjadi penting? Karena perusahaan itu nantinya akan mengimplementasikan strategi produk mereka itu dalam rangka memenuhi permintaan pasar. Ya, seperti smartphone tadi itu. Orang kan kemudian mulai mikir, kerjaan saya makin banyak, bisa nggak sih handphone saya ini digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan saya? Muncullah teknologi telepon pintar. Ya. Ketika aktivitas manusia semakin mobile, semakin sering berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, di sisi yang lain juga disibukkan dengan berbagai aktivitas, mereka butuh teknologi telepon genggam yang sangat powerful untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka di kala mereka mobile. Nah, perusahaan tahu bahwa itulah yang diinginkan pasar. Maka mereka punya strategi produk bagaimana bisa menghasilkan telepon genggam ya, yang jelas sudah sifatnya mobile, tetapi di sisi yang lain telepon genggam ini sangat powerful, sangat reliable. Ya. Fungsinya bisa bermacam-macam sehingga orang itu ketika harus bepergian, mereka juga tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya. Nah itu yang dimaksud dengan ketika strategi produk itu bertemu dengan keinginan pasar. Di sisi yang lain, kata-kata terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah dengan competitive advantage. Ya. Ketika perusahaan produsen smartphone ini mau meluncurkan produk baru, ya, yang bisa menjawab tuntutan pasar, tetapi di sisi lain yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana produk yang akan mereka luncurkan ini juga bisa bersaing dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya. Apalagi kita tahu teknologi smartphone itu beda-beda tipis misalnya. Nah, perusahaan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga harus bisa memastikan bahwa produk yang akan mereka luncurkan ini nantinya bisa lebih unggul daripada para pesaingnya. Itulah yang disebut dengan competitive advantage. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Ya, inilah yang disebut sebagai tujuan dari pengambilan keputusan atas suatu produk. Ya, tidak hanya semata-mata menjawab kebutuhan masyarakat, tidak hanya semata-mata hanya menjawab kebutuhan pasar, tetapi juga bagaimana produk itu bisa lebih unggul dari pesaing. Nah, kemudian poin yang kedua, ketika kita bicara tentang strategi produk, maka di sana yang saya tuliskan adalah
Product strategy may focus on developing a competitive advantage via differentiation, low cost, rapid response, or a combination of this. Poin kedua ini sudah pernah kita bahas ketika kita bicara competitive advantage, bahwa intinya adalah perusahaan itu bisa menerapkan strategi produk mereka dengan cara berfokus pada pengembangan keunggulan kompetitifnya. Gimana caranya perusahaan bisa memperoleh keunggulan kompetitif? Nah, ini yang dulu sudah kita bahas. Ada 3 cara, yaitu diferensiasi. Diferensiasi ini berarti perusahaan menghasilkan produk yang berbeda, yang sangat different dengan perusahaan pesaingnya. Maka nanti silakan dieksplor nih. Kalau perusahaan smartphone itu ada nggak sih yang sangat-sangat menawarkan produk yang berbeda daripada perusahaan-perusahaan lainnya, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, low cost. Strategi yang kedua yang bisa dilakukan adalah low cost. Bagaimana perusahaan bisa menghasilkan produk yang cost-nya rendah, sehingga ketika cost produksinya rendah, maka harga jualnya juga bisa terjangkau, bisa bersaing. Kemudian bisa menggunakan strategi yang ketiga, yaitu rapid response. Rapid response atau respons yang cepat ini maksudnya adalah perusahaan bisa menyediakan produk yang pada saat itu juga dibutuhkan oleh pasar. Jadi perusahaan merespon keinginan pasar dengan cepat. Nah, itu 3 strategi yang bisa dilakukan perusahaan ketika mereka ketika mereka ingin meraih keunggulan kompetitif. Bisa dilakukan parsial, ya milih salah satu atau salah 2 dari ketiga opsi itu, tapi bisa juga menggabungkan ketiganya. Ya, jadi menghasilkan produk yang berbeda dengan pesaing, di sisi yang lain produknya itu low cost, di sisi yang lain produk itu rapid response. Nah, itu caranya. Ya. Strategi yang bisa dikembangkan oleh perusahaan ketika mereka ingin meraih keunggulan kompetitif dalam rangka menentukan produk apa yang akan mereka luncurkan. Itu strategi produk. Nah, kemudian ketika kita masuk dalam konteks product selection, maka Heiser mengatakan product selection is choosing the goods or services to provide customers or clients. Jadi perusahaan itu harus menentukan nih produk apa sih yang mau mereka luncurkan, produk apa yang akan mereka kenalkan, produk apa yang akan mereka bawa ke publik. Seperti smartphone tadi, ya. Misalnya ketika perusahaan memutuskan, oke lah saya mau bikin smartphone yang kameranya ada 3 nih. Nah, itu termasuk product selection ya. Smartphone seperti apa yang akan mereka luncurkan ke publik? Oh, yang kameranya ada 3. Kenapa? Karena saat ini konsumen itu suka banget menggunakan smartphone-nya untuk motret. Bahkan fenomena kamera digital pun mulai tertinggal mulai ditinggalkan, kan gitu ya, karena sekarang kemampuan smartphone untuk memotret itu juga tidak kalah kualitas hasilnya dibandingkan dengan kamera digital. Nah, itu contoh product selection. Ya, perusahaan akan menentukan jenis produk seperti apa yang akan diluncurkan ke publik. Nah, kemudian di sini ada gambar terkait dengan inovasi produk, bahwa ketika melakukan inovasi produk itu sebenarnya bisa didasarkan pada beberapa hal. Contoh misalnya yang pertama, inovasi produk yang didasarkan atau yang disebabkan karena permintaan pasar atau markets. Di sini contohnya adalah sepatu. In its creative way, the market has moved athletic shoes from utilitarian footwear into fashionable accessories. Bahwa sekarang ini ternyata kondisi pasar adalah sepatu olahraga itu kan dulu hanya untuk kebutuhan olahraga doang gitu ya. Sneaker misalnya, Nike zaman saya dulu Nike Air Jordan itu sangat nggak umum kalau dipakai untuk urusan fashion ya, karena hanya untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu kan, untuk olahraga basket misalnya. Tapi sekarang sepatu olahraga itu sekarang sudah menjadi bagian dari fashion ternyata. Maka kalau diamati di luar sana makin banyak orang-orang yang menawarkan sepatu-sepatu seperti ini. Karena mereka sadar bahwa tuntutan pasar sekarang adalah seseorang dikatakan fashionable kalau dia bisa memadukan pakaian yang dipakai dengan sepatu sneaker misalnya. Nah, kemudian yang kedua, inovasi didasarkan pada teknologi, faktor penggeraknya teknologi. Contohnya di sini adalah Samsung.
Samsung's latest technology, radical new smartphones that are bendable. Samsung meluncurkan inovasi produk baru yang berbeda dengan pesaingnya, yaitu smartphone yang dapat yang lentur, ya, sehingga dapat ditekuk. Kenapa? Karena Samsung mungkin menyadari bahwa handphone yang kaku itu akan sangat riskan kalau misalnya pecah atau apapun, atau mungkin meletakkannya tidak benar, disimpan di saku, retak dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibuatlah teknologi smartphone yang elastis. Kemudian yang ketiga, ini bisa juga inovasi produk didasarkan pada kemasannya, packagingnya. Maka misalnya kalau di sini yang dicontohkan ini industri cat ini ya, tapi sepertinya tidak masuk di Indonesia produk ini. Ya, tetapi di sini yang menjadi inovasi adalah kalau cat itu kan biasanya kita tahunya dalam bentuk kaleng gitu ya, atau apa sih namanya, yang tabung gitulah. Nah, ini bentuknya yang inovasi dari kemasan yang ada di gambar ini adalah cat. Kaleng catnya itu nggak berbentuk silinder seperti pada umumnya, tapi bentuknya seperti kontainer kan gitu ya, seperti apa, tempat kita menyimpan barang yang bisa dibawa kemana-mana, ada pegangannya dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika perusahaan akan melakukan inovasi produk itu bisa didasarkan pada berbagai macam faktor penggeraknya. Bisa inovasi karena tuntutan pasar, inovasi dari sisi teknologi, atau inovasi dari sisi kemasannya. Nah, berikutnya ketika kita bicara tentang produk, ya, ada konsep product life cycle atau siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini untuk learning objektif yang pertama ya. Tadi tujuan belajar yang pertama adalah kita diharapkan bisa menjelaskan apa itu siklus hidup produk. Jadi siklus hidup produk ini sebenarnya konsepnya hampir sama seperti siklus hidup manusia lah. Ya. Manusia itu kan lahir, tumbuh, berkembang, kemudian terakhirnya mati. Nah, produk itu juga sama sebenarnya. Mereka memiliki siklus hidup tertentu. Ya, mulai dari ketika produk itu lahir, ya, produk baru itu muncul, dikenalkan ke pasar, kemudian mengalami perkembangan, kemudian mengalami puncaknya, maturity, ya, proses dewasanya ini kalau di manusia itu ya lagi matang-matangnya kan gitu ya. Kemudian mulai mengalami penurunan. Nah, nanti akan kita lihat secara lebih detail satu persatu. Ya, tetapi yang perlu dilihat di sini dari grafik yang saya tampilkan di sini dari bukunya Heiser juga, bahwa ketika perusahaan itu meluncurkan produk tidak selamanya selalu ada jaminan profit di sana. Artinya apa? Dari 4 fase siklus hidup produk tadi, ya, pengenalan produk baru, pertumbuhan produk, kedewasaan, ya, fase dewasa, maturity, dan fase penurunan, tidak selalu menjanjikan profit. Misalnya di sini kalau kita lihat, ternyata profit ya atau laba ya, keuntungan dari penjualan produk itu rata-rata baru akan muncul itu di fase-fase terakhir pertumbuhan produk. Jadi ketika produk sudah mulai dikenal oleh masyarakat, sudah mulai diterima oleh konsumen, ya, barulah di situ kelihatan ada profitnya. Terus sebelumnya gimana? Sebelum ini, ya, maka perusahaan pasti akan mengalami kerugian terlebih dahulu. Loh Pak, gimana sih logikanya bikin produk kok malah mengalami kerugian? Ya ini sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena pada fase introduction, fase pengenalan, orang kan belum aware. Orang belum kenal dengan produknya. Kalau orang belum kenal dengan produk baru yang kita luncurkan, berarti kan penjualannya masih rendah nih. Ya kan? Maka jangan pernah berharap ada langsung profit di fase-fase awal ketika kita meluncurkan produk. Sampai dengan nanti growth, ya bahkan ini growth-nya aja lebih dari separuh masih loss ini. Ya. Menjelang 75% growth baru dia profit. Kemudian nanti ketika produk mengalami penurunan, mengalami decline, juga jangan heran ketika akhirnya mengalami kerugian. Seperti Nokia tadi itu. Nokia udah sampai tahap maturity, ya produknya laku banyak, profitnya gede, kemudian muncul teknologi Android dan iPhone, akhirnya Nokia karena tidak mengalami inovasi, ya mereka mengalami loss. Kenapa? Karena produk Nokia sudah mulai tidak lagi
kemari. Mengalami penurunan, akhirnya kerugianlah yang mereka alami. Nah, ini fase, ini siklus ya, bahwa suatu produk itu pasti akan mengalami 4 fase ini. Introduction, ketika fase pertama kali produk itu dikenalkan ke publik. Growth, ketika produk mulai diterima oleh konsumen. Maturity, ini ketika produk sudah mulai banyak dipakai, sudah mulai banyak diterima dan perusahaan bisa profit maksimal di situ. Kemudian decline, yaitu fase yang terakhir ketika akhirnya produk itu sudah dianggap usang oleh konsumen. Ya udah tidak lagi menarik minat konsumen, harganya makin turun. Bahkan bisa jadi langsung discontinue atau tidak diproduksi lagi. Ini fase. Nah, fase ini muncul kenapa? Karena hakikatnya produk itu seperti manusia. Mereka itu ada lahir, tumbuh berkembang, dewasa, dan mengalami penurunan. Dan mati akhirnya. Oke, kita lihat satu persatu ya, fase-fasenya. Kita mulai dari yang pertama. Fase pengenalan, ini yang tadi saya sampaikan. Ketika produk pertama kali diluncurkan ke pasar. Saya masih ingat dulu ketika smartphone pertama kali muncul, BlackBerry waktu itu, orang masih belum aware nih apaan sih, teknologi apa sih ini gitu kan. Kok sepertinya rumit banget smartphone-nya, handphonenya kan gitu. Karena awalnya sebelum muncul BlackBerry kan orang terbiasa dengan handphone yang biasa, yang ringkas, fungsinya terbatas kan gitu ya. Nah, di bukunya Heiser, ini di halaman 165, ya, di atas itu, Heiser mengatakan bahwa pada fase ini perusahaan itu akan mengalami rugi karena apa? Karena logikanya biaya yang dikeluarkan masih akan jauh lebih besar daripada revenue yang dihasilkan. Kenapa? Karena biasanya pada fase awal ini muncul beberapa biaya-biaya yang tidak biasa atau unusual. Biaya-biaya yang tidak biasa yang muncul di fase ini adalah yang pertama biaya research. Ini tentu yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kenapa? Karena ketika pada fase pengenalan, perusahaan itu harus selalu riset nih di fase ini. Apakah benar spek handphone ini yang memang diminati oleh konsumen atau tidak, itu harus diriset terus. Kemudian yang kedua akan muncul biaya untuk pengembangan produk di fase ini. Ya kan? Karena kan penerimaan konsumen masih terbatas nih di fase pengenalan. Nah, otomatis kan pengembangan produk itu pasti harus terus jalan. Hingga nanti benar-benar produk itu sudah bisa diterima sepenuhnya oleh konsumen. Biaya yang ketiga adalah biaya modifikasi dan peningkatan proses. Ini sebenarnya kelanjutan dari product development. Ya. Ketika perusahaan itu meluncurkan produk baru, mereka juga harus melakukan beberapa modifikasi. Misalnya mungkin, oh ternyata customer nggak suka nih dengan adanya trackball. Dulu kan kalau BlackBerry itu untuk menggerakkan kursornya ada yang pakai trackball ya, kayak bola gitu. Wah ternyata konsumen nggak suka nih dengan pakai bola itu karena licin, akhirnya navigasi smartphone-nya jadi susah misalnya. Harus diganti dengan yang lebih user friendly misalnya. Kemudian yang keempat muncul biaya terkait dengan supplier development. Karena kan ketika kita bicara tentang produk, berarti kan juga ada hubungannya antara perusahaan dengan supplier, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan baku misalnya. Ketika tadi proses produknya masih dalam tahap introduction, masih dalam tahap pengenalan, berarti masih perlu adanya banyak modifikasi atau penyesuaian hingga benar-benar diterima oleh konsumen, maka dalam fase ini berarti ada juga urusannya dengan pengembangan supplier. Artinya apa? Ketika perusahaan itu berinteraksi dengan supplier di fase ini, ya, keterlibatan supplier ini masih cukup besar. Sehingga nanti pada akhirnya perusahaan bisa benar-benar menghasilkan produk yang bisa sangat diterima oleh konsumen. Ini fase yang pertama, introductory. Dan seperti gambar tadi, di fase introductory ini loss-nya besar ya nanti ya. Kerugian yang dialami perusahaan itu akan menjadi semakin besar. Ya, maka kalau perusahaan mengalami kerugian besar di fase-fase awal itu sebenarnya hal yang wajar. Ya karena tadi pengeluarannya masih lebih banyak dibandingkan dengan revenue-nya. Maka loss yang muncul. Nah, kemudian fase yang kedua, ini fase pertumbuhan, growth. Seperti manusia itu lahir kan butuh banyak biaya kan gitu ya. Apakah bayi sudah bisa mencari pemasukan? Kan belum, nggak bisa. Masih biaya-biaya terus yang keluar.
oleh orang tuanya kan gitu. Nah, fase yang kedua pertumbuhan. Kalau manusia berarti kan anak mulai tumbuh nih. Masih ada biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk pertumbuhan anak. Tetapi dalam fase pertumbuhan itu nanti akan sampai pada tahap di mana anak sudah menjadi remaja dan dia bisa mencari pekerjaan misalnya, bisa membantu pemasukan orang tuanya misalnya. Nah, dalam konteks produk juga sama. Di fase yang kedua ini, konteksnya ini, poin yang pertama, product design has begun to stabilize and effective forecasting of capacity requirements is necessary. Ya, jadi dalam tahap yang kedua ini kalau dilihat grafiknya, ya ini, produk itu sudah menjadi semakin stabil untuk diterima oleh pasar. Nah, ketika sudah mulai diterima oleh pasar, sudah penerimanya sudah mulai stabil, orang-orang sudah mulai senang dalam menggunakan produk ini, maka mulailah dilakukan forecasting misalnya. Ya. Forecasting tentang apa? Tentang capacity requirement. Produk kita ini bisa dikembangkan seperti apa sih misalnya. Maka poin yang kedua, adding capacity or enhancing existing capacity to accommodate the increase in product demand may be necessary. Ketika perusahaan mulai melakukan forecast, produk kita sudah mulai stabil diterima oleh konsumen nih. Tapi kira-kira ada nggak sih keinginan konsumen dari produk kita ini yang bisa dikembangkan? Nah, maka perusahaan mulai melakukan forecast ke sana. Ya. Pengembangan seperti apa yang masih bisa dilakukan terhadap produk yang sudah mulai diterima oleh pasar. Tidak masalah di tahap yang kedua ini masih loss juga nanti. Bahkan hingga 50% dari fase ini masih loss. Ya. Tetapi kemudian perusahaan akan masuk ke tahap yang ketiga. Ketika penerimaan pasar terhadap produk makin tinggi, maka masuk ke maturity. Fase kedewasaan. Seorang anak yang mulai dewasa, ya, sudah tidak lagi anak-anak, ya, dia sudah mulai dewasa, mulai bisa memperoleh pemasukan, mulai muncul pesaing-pesaing juga kan gitu ya ceritanya ya. Maka sama seperti di sini, dalam konteks produk, ketika produk itu sudah mulai masuk ke fase yang ketiga, fase dewasa, maturity, ini mulai muncul kompetitornya. Kenapa? Karena berarti ketika produk sudah masuk dalam fase yang ketiga, berarti kan sudah sangat diterima oleh konsumen. Mulai muncul pesaing, karena mereka melihat, loh itu ada produk yang sangat diterima oleh publik nih. Saya bikin juga ah. Nah, akhirnya muncullah pesaing kan gitu ya. Jadi pesaing itu mulai muncul ketika fase ketiga sudah dijalankan. Produk kita sudah sangat matang, sudah sangat mature, ya. Baru muncul pesaing-pesaing. Poin yang kedua dari fase ketiganya adalah high volume innovative production may be appropriate. Ketika konteksnya mulai muncul para kompetitor, kan perusahaan tidak bisa nyantai nih, nggak masalah deh, laba saya masih gede kok, barang-barang produk saya masih diterima pasar kok, saya nggak peduli dengan pesaingnya, itu tidak bisa. Kalau teman-teman ingat konsep sistem informasi manajemen dari konsep 5 competitive forces-nya Porter, 5 daya kompetitif, ada unsur pesaing di sana. Pesaing itu, kompetitor itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenapa? Karena pesaing itu kan pasti akan melihat nih, produk kita yang jadi unggul apa sih sehingga bisa diterima konsumen. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka pasti akan melakukan peluncuran produk yang bisa mengungguli kualitas produk kita kan gitu tuh konsepnya pesaing itu. Maka ketika mulai muncul pesaing, competitors, berarti mulai ada persaingan di sini antar perusahaan, maka perusahaan harus mulai melakukan inovasi produk. Kenapa? Untuk mengantisipasi ada pesaing-pesaing yang inovasinya lebih tinggi dari kita. Maka di sini yang ditekankan adalah inovasi produk itu mulai bisa diterapkan di fase yang ketiga ini, di fase mature ini. Kemudian fase yang terakhir dari siklus hidup produk adalah decline phase, fase penurunan. Fase penurunan ini konteksnya adalah produk kita itu mulai tidak lagi dilirik oleh konsumen.
Bisa jadi karena memang produk kita sudah tidak diminati atau ternyata ada pesaing yang bisa menghasilkan produk yang kualitasnya lebih baik. Maka poin pertama di sini yang disampaikan oleh Heiser dengan kata-kata khasnya ya ini ya. Kata-kata yang to the point banget kalau Heiser ini di bukunya. Poin yang pertama, management may need to be ruthless with those products whose life cycle is at an end. Manajemen itu harus kejam dengan produk-produk mereka yang sudah memasuki masa-masa penurunan. Artinya apa? Kalau produk kita itu sudah mulai tidak disukai oleh pasar, sudah mulai tidak lagi dilirik konsumen, udah habis masa pakainya, ya sudah, kita jangan lagi menggantungkan pemasukan perusahaan kita dari penjualan produk itu. Harus kita hentikan, kita discontinue. Itu yang dimaksud dengan kejam oleh user. Jangan pakai prinsip produk saya masih yakin kok produk saya ini meskipun mengalami penurunan nanti pasti akan mengalami peningkatan lagi oleh minat oleh pasar. Itu akan sangat sulit terjadi. Kenapa? Karena di poin yang kedua Heiser mengatakan dying products are typically poor products. Produk yang sudah mati, ya, produk yang sudah memasuki masa atau fase-fase terakhir dalam hidupnya itu berarti produk yang sudah bisa dikatakan buruk kualitasnya. Kenapa? Karena tadi saya mengatakan di fase inilah konsumen tidak mau lagi menggunakan produk kita. Maka idealnya ketika ada produk yang mulai mengalami masa penurunan, perusahaan itu sudah harus bersiap dengan produk yang baru. Kenapa? Agar pasar masih tetap berada di tangan mereka. Nah, fase yang keempat kalau kita lihat dari grafik ini, ya, fase yang keempat itu ditandai dengan profit yang semakin berkurang. Ini kan profit itu kan ini ya, makin turun nih. Jadi kalau kita lihat grafik ini kan kayak gelombang longitudinal ya. Garis yang atas kemudian turun, nah ini adalah garis cost. Sementara garis yang kedua ini revenue. Selisihnya antara cost dengan revenue kan loss dan profit. Ketika cost-nya semakin lebih tinggi daripada revenue, maka itu loss selisihnya. Ketika cost-nya makin rendah, revenue-nya makin tinggi, nah selisih ini ya. Selisih ini profit. Nah, kalau dilihat di masa decline itu profitnya makin kecil nih. Ya, luas bidang yang diarsir itu makin kecil. Artinya apa? Profitnya makin berkurang hingga pada suatu titik itu impas. Impas itu ya berarti kita menjual produk tapi nggak dapat untung ya. Karena harga jual sama dengan harga atau biaya produksi. Kemudian yang terjadi adalah muncul loss di sini. Ya, nah, ini yang biasa terjadi. Ketika produk itu sudah memasuki masa akhir hayatnya, maka perusahaan tidak akan bisa lagi berharap keuntungan dari situ. Karena yang muncul adalah loss. Nah, terus gimana Pak? Ya perusahaan harus meluncurkan produk baru lagi. Ambil lagi minat konsumen dari produk baru itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai fase siklus hidup produk. Ya. Nanti di video yang kedua kita akan bicara tentang bagaimana sih perusahaan itu dalam menghasilkan produk yang baru. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu di video berikutnya.